kita di sana. Tadi itu ada yang luari, kita ikuti terus tadi waktu berjalan ke sana. Terus mengajak di ujung sana. Iya. Karena di sana tadi beliau menawarkan katanya tadi ya seperti yang jenengan katakan, Iya. pengen kaya, pengen sugih di sini itu ada. Sini. Ini bisa muncul padi, Pak. Kemarin tuh ada padi tumbuh, terus tahu-taunya itu hilang. Oh, walaupun itu bisa tumbuh sendiri, Pak. Iya. Jadi walaupun kemarau kayak apa gimana, padi ini tetap tumbuh. Kemarin itu yang muntah darah itu ya di sini. Yang muntah darah itu di sini, Pak. Di sini. Dia sedang meditasi di sini terus mungkin niatnya nggak bagus muntah darah. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Aduh, muntah darah. Aduh, muntah darah. Ratus Indian dari sini, daerah kerajaan sini memang ada beberapa juga wanita penghibur dari bangsa Jin. Jadi kalau mau jadi penyanyi ada yang datang ke sini gitu. Cari apa namanya? Aura. Nah, ini kok nikmat banget kalau ninjan. Jadi memang dalam sebuah kerajaan Jin itu juga bermacam-macam. Jadinya ini salah satu jin yang tugasnya memang masih bagi seorang perempuan untuk membuat apa pengasihan. Oh, ini dia sama ini. Kodok ngorek ya. Assalamualaikum. Swastiastu. Salam rahayu. Salam rahayu. Mohon maaf. Sang Hyang Widi menunggaling Ingrakaing Sun. Mohon maaf sebelumnya kula badhe matur dan mohon maaf ini saya dengan siapa, bicara dengan siapa. Om Yang Jimbe. Oh, dari Mbah Om Yang Jimbe. Nggih. Oh, Mbah Om Yang Jimbe. Mohon maaf. Mbah Om Yang, mohon maaf betul ini dengan Mbah Om Yang Jimbe. Nggih. Mbah Om Yang Jimbe, mohon maaf ini dari mana Mbah Om Yang Jimbe? Karena hasrat kalian ingin mengetahui tempat sini, Nggih. aku hadir ke sini. Kamu hadir ke sini. Apa memang Mbah Om Yang Jimbe ini yang membuat pusaka atau memang yang berada di pusaka itu, atau khodam dari pusaka itu? Aku adalah khodam dari keris yang dulu pernah ditempa oleh suatu pengembara yang sakti. Di tempat siapa itu? Oleh tuanku Siapa tuh? Empu Supo. Berarti Mbah Om Yang Jimbe itu berada di keris Om Yang Jimbe, yang Om Yang Jimbe itu ditempa atau dibuat Mbah Supo, Empu Supo. Aku tidak ingin menceritakan terlalu banyak, Ya. karena hanya orang tertentu yang aku sampaikan. Ya, coba disampaikan. Silakan disampaikan. Hanya orang yang memiliki kesaktian yang akan kuberitahukan. Coba bisa diceritakan? Tidak bisa. Ya, mohon maaf. Ini mau diceritakan kepada siapa? Kalian terlalu berhasrat kemari.
tujuan kami kemari pengen tahu sejarah Umbyang Jimbe gitu. Terus kalau nggak mau diceritakan kepada kami, mau ceritakan kepada siapa? Hanya orang-orang tertentu yang pantas. Ya. Jika kalian memiliki kanuragan, mampu mengalahkanku, akan kuceritakan semuanya. Oh gitu. Apakah kalian sanggup? Ya memang mohon maaf kita tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Aku penguasa di wilayah ini. Kamu penguasa di wilayah ini. Katanya kan dari Mbah Umbyang Jimbe. Iya. Oh, yang memang. Kamu tahu apa itu Umbyang Jimbe? Ya makanya kami di sini kepengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya Umbyang Jimbe itu. Bertarung denganku. Jika aku kalah, aku akan ikut dengan kalian. Tapi kami nggak punya apa-apa untuk menghadapi jenengan. Bagaimana? Kami tidak bisa atau tidak mampu atau tidak punya apa-apa untuk menghadapi jenengan. Mungkin jenengan bisa berhadapan langsung dengan guru kami. Assalamualaikum salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum salam. Aku hanya manut dengan tuanku Assalamualaikum salam. dan dari garis keturunannya. Assalamualaikum salam. Mohon maaf, saya datang ke sini sebagai warga Blitar hanya untuk menyambungkan tali silaturahmi dan tentunya ingin menguri-nguri budaya yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kami. Sebagai contoh, niat kami yang pertama itu ingin meluruskan akidah bahwa tempat ini adalah tempat yang bersih, tempat dari aulia-aulia atau leluhur kami yang berdoa kepada Allah, dan kami ingin masyarakat luas tidak sampai salah persepsi tentang tempat ini itu saja. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada santri ataupun saya sendiri kalau masih merasa adiguna, masih merasa hebat, tetapi demi Allah, demi Rasulullah, niat kami ke sini hanya ingin lebih memperkenalkan dan lebih menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa tempat ini adalah tempatnya aulia, tempatnya orang yang hatinya bersih, yang ingin sesuatu hal yang baik. Saya mohon maaf kalau mungkin kami ada hal-hal yang mungkin menyinggung di hati panjenengan. Saya benar-benar mohon maaf. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya kepada jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah jatullah sifatullah. Allah. Santagadau. Tuanku. Waalaikumsalam. Amposupo. Waalaikumsalam. Salam hormatku. Salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada yang mungkin panjenengan mau sampaikan kepada kami? Jangan hormat kepada saya, hormat kepada Allah, karena yang patut dihormati, dimuliakan itu hanya Allah. Sang Hyang Widi menambal yang raga ingsun. Saya mau tanya, panjenengan tahu sejarahnya tempat ini? Iya. Dulu ada seorang pengembara. Siapa beliau itu? Beliau adalah tuanku, Kisupo, Amposupo. Empu Supo. Dulu ada yang seorang
pengembara itu bernama Empu Supo. Itu tuannya panjenengan. Berarti panjenengan ini adalah hodamnya begitu. Aku adalah Omiang Jembe. Dulu ketika beliau diutus oleh kerajaan Majapahit untuk mencari keris Kiai Sengkelan. Kiai Sengkelat. Disuruh mencari kemana? Disuruh mencari ke wilayah sini, Wilayah Blitar Selatan sini. kerajaan Mataram. Dari kerajaan Mataram. Bukan, Terus setelah beliau dari Majapahit. oh dulunya aslinya dari Majapahit. Terus Beliau yang membabat tanah ini. yang membabat tanah ini. Iya, di saat itu ada prajuritku yang di sini bertarung dengannya hingga kalah. Oh sampean ini dari kerajaan Jin. Iya, Setelah itu ada anak buah sampean yang dari Jin bertarung dengan Empu Supo itu. iya, Terus kalah. iya. Hingga dia memanggil saya, hingga saya turun tangan. Anak buah sampean dulu bertarung dengan Empu Supo kalah. Terus akhirnya panjenengan sebagai rajanya Jin datang gitu, dipanggil. Dipanggil sama siapa? Dipanggil oleh prajurit saya Oleh anak buah panjenengan. Untuk apa itu? untuk bertarung dengan Ki Supo. Mm-mm. Kami bertarung sampai titik darah penghabisan, tapi aku kalah. Sampean akhirnya kalah sama Empu Supo itu kalah. Iya, Mm-mm. dengan kekalahanku, Hmm. aku mengabdi kepadanya, menuruti semua kemauannya. Mm-mm. Aku disuruh untuk mencari besi, untuk mencari bahan paneh, untuk dibuatkan sebuah keris. Hmm. Ada hubungannya mungkin tempat ini dengan nama Jimbe sendiri? Jimbe itu adalah aku, Oh, karena di sini adalah kerajaanku. berarti dinamakan Jimbe itu karena Jin sama Mbae gitu, tempatnya Mbae Jin. Jin itu artinya kerajaan Jin, Raja Jin. Oh, nama Jimbe itu diambil dari kata Jin sama Mbae, berarti tempatnya Mbae Jin gitu. Mbah Jin. Siap. Sampai dulu kalah sama waktu dulu sebelum Empu Supo di sini, sampai di sini. Iya, Setelah benar. sampai kalah, akhirnya tunduk. Siap. Ada mungkin yang mau disampaikan untuk yang lain? Saya ucapkan terima kasih, matur suwun atas informasinya. Ada yang mungkin perlu untuk disampaikan? Ada. Apa itu? Kenapa saya gini yang kayak putar-putar ya tanahnya ya? Allah, salam. Banyak manusia yang sesat. Hmm. Mereka mengira Hmm. dengan memiliki keris Omiang Jimbe Hmm. bisa membuat mereka kaya, Iya. bisa membuat mereka berwibawa. Hmm. Padahal semua atas izin Sang Hyang Widi. Hmm. Iya. Siap. Keris itu adalah lambang, bukan Tuhan. Siap. Barakallah. Siap. Lalu kalau katanya bisa membuat kaya itu bagaimana? Benar atau enggak? Itu tergantung keyakinan setiap insan. Karena
Sang Hyang Widi memberikan apa yang ada dan yang berkeinginan di hati manusia. Berkeyakinan saja cukup atau ada hal-hal yang lain untuk dilakukan? Sebenarnya ada banyak hal. Siap. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Iya. Karena yang memiliki keris yang jembe itu adalah orang-orang yang tertentu saja. Siap. Iya. Ada banyak hal yang beliau sampaikan ke saya. Yang pertama, yang dibicarakan tidak secara tauhid tetapi secara batin, bahwa kalau mau datang ke sini pingin kaya, selain mencari barokah di sini, di situ ada tata caranya, yaitu dengan cara tidak melakukan mohlimo tadi, tidak melakukan perbuatan mohlimo, main, judi, minum, bunuh orang, dan yang lainnya, itu 5 hal itu. Jadi intinya itu yang harus dilakukan. Terus ini juga beliau ingin berbicara dengan juru kuncinya tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh beliau. Maka mungkin bisa langsung dipanggilkan beliau dan berbicara secara langsung. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi beliau menyampaikan ada cara-cara khusus untuk panjenengan menyambungkan doa dengan yang berada di tempat ini. Itu akan beliau sampaikan secara khusus ke panjenengan. Saya tidak boleh mendengar, maka mungkin nanti bisa disampaikan dalam keadaan tidak direkam, ya. Nanti ketika mau disampaikan dimatikan supaya lebih hening, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Jadi tadi itu masnya itu ada penampakan sinden gitu, itu memang benar. Kan di Jimbe itu kan terkenal sinden Jimbenya. Jadi tadi minta izin mau ke situ, monggo gitu. Ini kali Bapak situ nih, Bapak Warsito, Bapak Warsito. Oke, alhamdulillah. Panjenengan di sini sebagai pembantunya Pak pembantu Tunas. Pak Tunas. Siap. Iya. Jadi kalau setiap ada tamu bermalam di sini, saya yang nemani sampai pagi. Dan sampai berapa hari tidak pulang, tidur di sini. Bersama Pak D kalau aku tidak ada temannya. Gitu. Iya. Terus tadi yang disampaikan oleh beberapa kegaiban tadi itu bagaimana menurut jenengan? Ya, semuanya benar. Memang orang ke sini ini memang harus hatinya bersih. Kalau enggak bersih, kemungkinan ya kita nggak tahu ya apa yang orang-orang yang merasakan. Apalagi kalau tujuannya untuk menipu orang, itu enggak lama nanti orangnya. Pasti enggak lama. Jadi saya sering menemani bermacam-macam orang kan gitu. Ya, cuma semuanya di sini tujuannya hanya tawasul. Ada dari pondok Jombang Paitorongan itu ada di sini. Namanya Gusnya itu ya Gus Mustahim. Terus dari Tambak Beras Jombang. Dari pondok Tambak Beras. Terus dari pondok Al-Falah Tulungagung. Sini juga dia. Saya kadang-kadang kan ya kurang ajar soal usil ya. Tanya apa Gus di sini? Biar anak santrinya itu rukun semua, damai gitu katanya. Cuma itu jawabannya.
Di cerita-cerita tadi semuanya pas, enggak ada yang nyimpang. Jadi kita sebagai menjaga di sini ya terima kasih bisa menggali apa yang Gus tahu di sini. Jadi bisa untuk menambah masukan-masukan yang apa ya, artinya yang betul-betul jelas kan itu. Tadi enggak simpang siur gitu maksudnya. Saya yang mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah bisa datang ke sini dan bisa menyambungkan tali silaturahmi. Iya. Dan harapan kita ke depan semoga anak-anak muda ini bisa lebih mengetahui tentang warisan dari leluhur-leluhur kita gitu, dan tentunya bisa beriktibar, bisa belajar karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari warisan leluhur itu. Iya. Tentunya dengan cara menguri-nguri budaya kita ini. Benar. Karena di situ banyak sekali sejarah dan juga doa-doa yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita. Iya, Salah satunya benar. tadi yang disampaikan oleh yang berada di sini tadi, bahwa di dalam pamor keris itu tadi terdapat doa-doa yang disanepkan di situ. Iya, gitu. benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bajingan sudah lama berada di sini, Pak? Mulai tunas megang sini ya. Jadi mulai 2016. 2016 sudah berada di sini. Alhamdulillah. Oke, saya mengucapkan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nari, Gus. Dari situ memang ada sampah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kok nari-nari? Saya sinden. Sindian nggak ada di sini. Oh, ini pasangan. Sindian nggak ada di sini. Oh, tempat kamu di sini. Oh, Indian ini. kamu selalu berapa? Cowok saya kita film manajer Pak. Oh, gitu ya. Ini gawane payasane. Oh, kok Yang tengah we, yang tengah jeneng ngir. Tengah sana lho. Sampuri mana? Jarene wis menang keturutan gue hafal. Baik, kalau jenengan melakukan sinden seperti ini, apa memang setiap hari atau memang ada waktu tertentu? Ini. Oh, ini catanya ini. Kok nikmat rasanya kalau nyinden? Memang tugas kamu nyinden di sini atau memang sebuah hiburan saja? Oh, kamu yang menghibur nyinden di sini. Menghibur siapa? Menghibur siapa? Tanya kamu. Sudah lama kamu di sini nyinden? Ya. Ya, memang di sini. Memang di sini salah satu bangsa jin, kerajaan atau kerajaan bangsa jin yang mana tempatnya di sini juga banyak sekali bermacam-macam. Memang tadi ada yang tugasnya ada yang tugasnya menyesatkan dan ada yang tugasnya yang lain. Kali ini tugasnya sinden atau nyinden, penghibur ya, penghibur. Karena bangsa jin juga sama dengan bangsa manusia, ada yang penghibur juga. Menarik perhatian ya. Jadi dengan mari
anu niku nggih, sinden-sinden anu budi mawon nggih. Oh, berarti teman ini ada orang yang memang datang ke situ tujuannya untuk nyinden. Iya, untuk menarik perhatian nggih, ha. Oh, kayak istilahnya untuk memikat. Nggih. Oh, pengasihan. Nasihat, Untuk jadi memikat. jodoh. Oh, Yang ayu. oh, ayo. Coba belakangmu kasih. Mau. Mau. Atau yang ini kasih. Huh? Kenapa? Orang duwe bojo. Iki orang duwe bojo iki. Lah sampean mau Oleh napa? bojo. Kamu butah niki wae. Ya, tadi saya nyawang-nyawang ada iki. Oh, sampean lihat-lihat ini. Pengen masuk di sini. Nah, ini kok nikmat banget kalau nyinden. Jadi memang dalam sebuah kerajaan jin itu juga bermacam-macam. Ya, ini salah satu jin yang tugasnya memang mengasih bagi seorang perempuan untuk membuat apa pengasihan ya. Hasil pengasihan. Udah jam mungkin ya. Sampean pun dangu teng mriki. Oh sampean yo nyinden ngoten niku. Sinden. Oh ngoten. Berarti Ratu sinden cimpei. oh ngoten. Apa Berarti ngoten. Berarti wonten tamu. Wonten ajeng tiyang badat nyinden teng mriki. Nggih. Oh, ngapunten kula ditangkut. Berarti umpama ajeng ngeten tiyang nyinden badat teng mriki riyen. Ya. Oh ngoten. Jenengan namine sinten? Saya, kalau orang memanggil saya Ratu Sinden. Oh, oh Ratu Sinden. Asline sinten? Asline. Aslinya ya sini. Oh, mriki. Jalan kemarin temu ndi? Oh, temu mriki mawon. Oh, ngoten. Nggih. Nah. Aku tak joget. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana Pak Lurah? Mriki Gus dari sini, daerah kerajaan sini memang ada beberapa juga wanita penghibur dari bangsa jin namanya sinden. Berarti kalau mau jadi penyanyi ada yang datang ke sini gitu. Dari apa namanya? Aura pengasihan. Di mana letaknya? Di mana? Oh, di sebelah sini, di sebelah sana. Oh. Iya. Pak Lurah senang Pak Lurah. Kayaknya Daerah mana, dia Pak? menikmati. Oh, di sini. Kan kita miring kopi ngoten, nek mriki mboten paling kopi, muncul ya. Ngoten sekawan kuwi sindene, cantik. Oh, Berarti kalau ada orang jadi penyanyi itu juga ada yang minta barokah di sini juga Pak? Iya banyak. Makanya kan terkenal itu sinden tinggi. Oh, Sinden Jimbe ya. Sering Gus, ada yang nampak. Iya. Kadang di situ. Kadang di sini. Wujudnya itu kayak apa Pak? Ya, kalau aku pernah lihat itu ya seperti wanita, seperti sinden-sinden tayub itu. Sinden tayub Heeh. itu. Wong saya sampai tanya sama Tuna, saya tidak berani kok malam di sini. Sering tuh. Sering muncul di sini Pak ya? Heeh. Jadi keluarnya dari sini. Keluarnya dari sini. Heeh. Oh. Iya. Pokoknya ya seperti sinden-sinden tayub itu loh Gus. oh ini dia sama ini. Kodok ngorek ya? Tembangin apa? Nyuwun tembang apa?
Kebangi nopo jenengan banget. Karo iki, Mbak. Aja melo-melo. Jam melak-melak. Nyinden kok nyanyi tuh, Kang? Lah aku kan nyanyi ya. Oh. Sampai kenal sama bapak ini? Kenal jenengan sama bapak ini? Iya. Kenal. Sering nampak sama bapak ini, sering lihat. Senang sampean. Senangnya kenapa sama bapak ya? Bapak ini api. Api. Tapi saya takut tuh kemarin. Sampean sering Takut takut. Saya takut nggak berani tidur situ kalau malam. sampean tempatnya di mana? Sini. Di sini. Iya. Oh. Temennya sampean ada berapa temennya? Oke. Akeh. Biji, loro, telu, papat. Wah. Banyak temennya. Kenapa bisa berada di sini? Iya. Ada orang yang suka. Oh, ada yang suka. Minta kecantikan. Oke, sampean Cupanti Eram toh. Oh iya. Pasti itu juga sering Pasti itu sering di tahu. kalau malam tuh sering nampak. Biasanya pas malam Jumat lagi atau suasana. Jumat Legi sama Selasa Kliwon yang sering nampak itu ya. Iya. Jadi dulu ada anak PT ini setiap malam kan bawa kopi di situ. Heeh. Nah, kalau dia ini tidak dikasih kopi, dia marah, minta. Minta. Ini pintunya ada yang digedor-gedor ini. Pintunya digedor-gedor. Jadi selalu sering dikasih jumpa kan, akhirnya dia selalu minta. Gitu. Karena sering dikasih tahu dia sering minta. Nah, kalau tidak dikasih itu nampak. Gitu. Iya. Kalau yang biasa nampak itu ada 4. Ada 4 yang sering nampak. Tapi memang ya banyak. Memang banyak ya. Yang 4 ini memang istilahnya ya bunga desa katanya. Bunga desa. Bunga desa katanya. Saya ini bunga desa sini. Nama kamu siapa? Nah, nggak aku kasih tahu. Aku merinding tau coy. Enggak kuwi. Asal bojoku ya sih. Ditangkuti Pak, namanya sinten Pak? Dengan tanglet ini. Niki. Iya, iya. Mohon maaf, tanya ini mbaknya namanya siapa? Sekarwangi. Sariwati. Sariwati gitu. Sekarwangi. Sekarwangi. Jangan bohong, jangan bohong. Sariwati bukan Sariwangi. Orang api. Aja bohong. Enggak boleh bohong. Siapa namanya? Sekarwangi ya ada ya. Apa namanya? Siapa namanya? Namamu lah. Ini siapa namanya lagi? Terus lagi. Saya sering dipanggil Ratu Sinden. Ratu Sinden namanya? Saya namanya nggak tahu. Duh, nama nggak tahu. Jadi ini bohong. Bohong. Centil amat sih. Centil amat ih. Geli saya. Geli amat ih. Centil amat Pak Bayi. Oh, ngajar itu ya. Gila aku sumpah. Kita tapi yang sana ya, sini aja ya. Senang ya sama orang laki senang. Godain amat. Centil. Cowok bayi. Awal masih Dalam? awal dulu itu apa mati gitu pengen Oh, suka paling sama masnya itu. Pamannya suka sama bapak ini. saya nggak suka, saya takut. Bapak ini sering di sini. Kamu sering tahu gitu. Iya. Emang banyak yang minta itu ya Pak? Apa namanya untuk biar jadi artis itu ada ya Pak? Banyak ya. Biar jadi artis terkenal gimana. Siap. Wes, pulang wes. Wes sampun dari sini. Pulang. Aku geli sumpah. Jangan pulang ya, pulang. Geli ah. Pulang. Dari
pulang. 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 Wahyu Pak. Lanang loh Pak. Ya. Ya. Makasih ya, betul. Gimana Mas? Lesane sing mriko ngene bener wong sing sak kono. Ada apa Pak di sana Pak? Banyak harta, banyak emas dan intan berlian. Kalau kemarin itu Pak Sari Mulyo di tawanan saja jadi Pak Bupati itu juga ritual di situ. Sama ajudannya kan saya suruh masuk enggak mau. Dia cenderung di sana, apa benar apa enggak? Iya. Tadi juga waktu kita di sana, tadi itu ada yang luari, kita ikuti terus tadi waktu berjalan di sana, terus mengajak di ujung sana. Ya, Karena di sana tadi beliau menawarkan katanya tadi ya seperti yang jenengan katakan, ya. pengen kaya, pengen sugih di sini itu ada gitu tadi waktu di ujung tadi yang ada Kemarin salah satu itu media terkerasukan. ada padi tumbuh ya. Enggak tahu-taunya itu padi ini hilang. Jadi walaupun kemarau, walaupun musim hujan dia tetap tumbuh. Tetap tumbuh, gitu. Akhirnya hilang, entah siapa yang ngambil kita nggak tahu. Sering aku kasih itu tutup. Besoknya aku lihat udah nggak ada, hilang. Nah sore aku pasang, malam aku lihat nggak ada. Sering. Padahal nggak ada yang nanam padi di situ itu Pak. Nggak ada. Tapi padi itu muncul sendiri Iya. gitu ya. Bahkan dulu Pak Bupati itu juga sebelum jadi ya sempat kesini tapi tidak di ritual di dalam tapi di luar itu Di ya. luar di tempat batu itu. Itu Oh, di ada sana batu besar. ada batu besar, Nah, terus ini ada lubang persegi 4 itu. lubang persegi 4. Nah ini dulu ada airnya, terus ini ada padi tumbuh. Jadi kemarau atau hujan dia tetap tumbuh di situ. Siap. Tahu-taunya hilang, Hmm, padi itu hilang. iya, bisa minta tolong Pak tunjukkan yang Ya, mana tempatnya Pak. Ini rompak ya. Iya, tadi soal sampai ke sana tadi Pak. Aku perhatikan tadi. Jadi yang punya kebun ini, dia mau bikin bola. Mau bikin masalah dulu. Mungkin mertua itu tahu. Dia dikasih. Akhirnya dijual. Nah, yang jual itu aja ongkosnya bukan dari hasil jualan mas itu. Jadi semuanya untuk bikin musola. Semuanya untuk masalah. Iya. Bisa sedikit diceritakan Pak, ini ditemukan itu bersamaan dengan ini atau bukan Pak? Iya bersamaan. Oh, bersamaan. Nah, pada waktu dulu dari dari petugas terkait yaitu dari situs dari BPJB untuk pembebasan tanah ini kan tidak ada biaya untuk ganti rugi. Betulnya kan mau digali mau diangkat. Nah ternyata pada waktu dulu kuncinya itu siapa ya?
saya tahu datang ke sini sudah bayar. Dia tidak mau katanya pindah. Jadi dulu ini ada padi di tumbuh di sini. Ini bisa muncul padi, Pak? Kemarin itu ada padi tumbuh, terus tahu-taunya itu hilang. Walaupun itu bisa tumbuh sendiri, Pak? Iya. Jadi walaupun kemarau kayak apa gimana, padi ini tetap tumbuh. Jadi ini sering aku kasih tutup kan, biar ini sampah-sampah tidak bisa masuk. Tapi ternyata selalu hilang, selalu hilang. Iya. Nah, ada orang yang yakin kemarin itu tulis Krio ya, itu istrinya tentara 511. Istrinya ini mau lahirkan kan, mau dioperasi tidak ada biaya. Dan kita nggak tahu, dia suruh ngantar sini ambil air. Ya, alhamdulillah ini dengan keyakinannya dia istrinya bisa lahir, jadi nggak jadi dioperasi. Alhamdulillah. Iya. Memang banyak kan di sini itu harta-harta itu banyak, seperti emas, berlian itu banyak. Jadi kalau orang yang yakin dengan kebersihan hatinya dia, jadi apapun yang dia minta sama Allah ya apa diijabahi gitu. Nah, cuma kalau orang hatinya kotor ya ada yang dilempar ke sungai gitu. Kemarin orang Bali, itu namanya Pak Surya, dia punya usaha itu apa pariwisata, bis. Dia sampai jatuh ke bawah. Jadi banyak yang datang ke sini, terus kalau niatnya buruk itu sering Ya, ditampakkan oleh Iya. makhluk-makhluk itu, Pak. mungkin dia hidupnya juga nggak lama. Apalagi kalau dia tujuannya untuk menipu orang, bohongi orang, itu kan ada biasanya. Narik pusaka ini sebetulnya kan jadi bohong. Kemarin tuh ada yang namanya Gustri. Gustri kemarin itu banyak orang yang ditipu. Aku ingatkan daerah Jawinangun juga. Cara Jawinangun. Iya, yang kena tipu itu Pak Widodo, terus Mbah Tomo dengan sesepuh itu. Sebetulnya kan lunas saya suruh ngawal, dia nggak mau, terus saya kawal. Saya ikuti apa dia maunya. Ternyata masalah konsumsi, kita kasih makan yang gimana itu dia berontak, rokok minta enak. Nah dia medianya pakai pusaka. Aku lihat ini nggak bener ini. Yang namanya Mbah Tomo ini sapinya sudah diincar. Jadi malam aku ingatkan, ternyata pagi itu sudah datangkan pembeli mau dijual. Akhirnya aku ingatkan ya gagal. Tidak lama dia dicari orang Polda. Terus aku bilang boleh, tapi jangan penangkapan sampai di sini karena nanti bisa membawa pengaruh di sini. Saya bilang gitu. Itu dalam bentuk gimana itu maksudnya? Aku lihat tuh sudah tidak benar ya, medianya pusaka. Sempat aku ngomong kalau uang gaib itu ya lakunya di alam gaib. Mantap. Nah itu terus kalau uangnya genderuwo ya lakunya di alamnya genderuwo. Mantap. Saya bilang gitu. Aku cari, aku telusuri katanya jadi ngaringan. Aku datangin di sana. Orangnya udah nggak ada. Tuh, sampai sekarang. Jadi jadi buron sekarang namanya Gustri. Ini kalau Gus ini dengan tutur kata bahasanya saya sudah tidak yakin. Jadi tidak ada etika. Jadi saya nggak yakin gitu. Seorang itu apalagi yang senang bertirakat, senang berrialto, itu tentunya bisalah memahami seseorang dengan bahasanya, termasuk aja dengan insya Allah. Terus yang kedua, kalau seseorang itu bisa memberikan uang gaib, bisa memberikan uang balik, terus kenapa dia harus minta uang? Nggak masuk akal. Kalau dia punya uang, kenapa dia harus minta uang? Kita pakai sendiri aja. Iya. Daripada susah amat. Ya, benar. Jadi Gitu. ini mendapatkan ilmu baru dari beliau bahwa sejatinya beliau ini kan sudah lama di sini. Jadi nggak ada yang namanya uang gaib, namanya Nggak ada. penggandaan uang, itu tidak ada. Nggak ada. Dan itu semuanya bohong. Bohong. Apalagi kalau menggunakan yang kiwe dan lain sebagainya itu bohong. Jadi itu adalah bentuk kebohongan. Apalagi kalau menggunakan
Omyang itu sama sekali kebohongan, dan itu nanti akan terkena Ajabnya, balaknya. Iya, kena ajabnya. terkena ajabnya dari itu karena menggunakan nama-nama Omyang Jadi tadi. kita nggak nakut-nakuti ya. Orang-orang seperti itu nggak lama mas. Sudah kejadian ini aku lihat orang berapa aja yang tujuannya di sini itu nggak jelas, mau menipu orang, itu nggak lama. Kemarin ada orang dari Gresik, ada lagi orang dari Pujon Batu itu ada, sampai ada yang luka darah di belakang rumah itu. Ada. Sudah aku peringatkan, dia nggak mau dengar kata-kata saya, ya udah itu urusan dia kan. Yang penting saya hanya untuk merawat dan menjaga apa yang ada di dalam. Kalau di luarnya cuma saya kasih peringatan, kalau dia tidak mau menerima, yang tersinggung kan dia yang menerima kan. Memang kalau untuk pribadi mas, kemungkinan ini tidak akan terwujud. Tapi kalau untuk kepentingan untuk umum, misalnya untuk musola, untuk rumah ibadah, insya Allah. Membuat pondok. Nah itu insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah tersul Bang nggih. Nggih. Alhamdulillah. Enggak. Ya, bersama seperti yang kita lihat di dalam pamor keris, bahwa sebenarnya keris itu dibuat untuk sarana berdoa dengan cara disanapkan dalam bentuk kapas dan juga padi menandakan kemakmuran. Ke atasnya lagi ialah gunung derajat. Tempat ini insya Allah sangat bagus sekali untuk orang-orang yang ingin menjadi pejabat atau orang-orang yang mempunyai pangkat lah begitu, tetapi dengan niat yang tulus karena Allah. Nah, beriyadah di tempat ini, bertafakur, berdiam diri untuk memohon kepada Allah. Insya Allah tempatnya sangat bagus sekali insya Allah. Karena tempat ini memang digunakan untuk membuat sarana atau doa supaya hidupnya itu makmur. Nah, salah satunya barokahnya juga ada di sini. Mungkin sedikit akan saya mediatorkan. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Ya ahlimul ghaib wa syahadat. Ya ahlimul ghaib wa syahadat. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya ingin tahu sebenarnya tempat itu tempat untuk apa? Itu tempat berdiam diri. Oh, tempat berdiam diri. Berdiam diri untuk apa? Untuk mencari kesucian atau memang mendekat kepada Allah? Mendekat kepada Sang Hyang Widi. Oh, mendekat kepada Allah. Nah, terus tempat itu memang dikhususkan untuk berdiam diri bagi mereka-mereka yang mau, tapi atau memang berdiam diri bagi mereka-mereka yang kepengen untuk mendapatkan sesuatu? Setiap manusia yang kesini pasti niatnya berbeda-beda. Ya, niatnya berbeda-beda. Yang niatnya jelek, Yang niatnya jelek, kami usir dari sini. oh kamu usir, kamu lempar. Yang niatnya baik, Kami bantu menyampaikan doanya. oh kamu bantu menyampaikan doanya. Doanya kepada Allah gitu. Sang Hyang Widi. Oh sampai. Ya. Kamu yang menjaga di sini. Iya. Sudah lama tempat itu berada atau di Sudah di sini? sangat lama. Terus siapa dulunya yang tempat itu? Ya menggunakan tempat untuk itu, untuk berdiam diri di situ.
Oh, Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam ini Raja Majapahit ya. Beliau pernah singgah ke sini. Oh, beliau pernah. Berarti ini termasuk salah satu petilasan beliau. Pada sudah lama ya itu maksudnya. Sudah lama. Iya iya. Kalau jenengan di sini, yang nunggu di sini, Iya, adat mana di sini? banyak. Banyak. Memang khusus kan untuk menjaga di sini. Oh, dituliskan untuk menjaga di sini. Di sini ada resi. Oh, di sini ada resi. Resi siapa? Resi yang menyampaikan doa-doa setiap manusia. Oh, resi yang menyampaikan doa-doa setiap manusia. Tidak menyambungkan doanya itu. Iya, Resi siapa itu? Tidak berani menyampaikan. Yang menyampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. salam. Mohon maaf. Ini saya dengan siapa berbicara ini? Kamu tidak perlu tahu jati diri saya. Ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak boleh tahu. Apa benar kalau ada yang datang ke sini itu sering diganggu? Iya, tergantung niatnya. Oh, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, Kami terima dengan baik. kalau niatnya buruk. Kami lemparkan. Kalau niat saya ke sini baik apa buruk? Baik. Niat saya baik. Iya, Itu di dalam apa namanya tempatnya tadi katanya sering muncul padi itu kenapa nih? itu sebuah keberkahan. Keberkahan, bahkan sebagai tanda bahwa itu kemakmuran begitu. Benar. Terus katanya di tempat ini banyak hartanya, itu benar apa enggak? Karena di sini kerajaan goib pasti memiliki harta. Dari mana itu? Dari kerajaan goib. Berada di tempat ini. Memang tidak untuk dizahirkan. Tidak bisa. Satu harta yang diwujudkan dibayar satu nyawa. Kenapa harus pakai nyawa kalau baik? Itu kalau tidak baik. Kalau baik, Ada ritual-ritual khusus yang harus dilakukan. bagaimana cara ritualnya? Aku tidak berani menyampaikan. Tidak Nanti berani. banyak orang yang salah gunakan. Salah satunya Berdiam diri di sini. membersihkan hati, begitu maksudnya. Dengan niat untuk membantu, begitu maksudnya. Iya, Sudah dari kapan panjenengan di sini itu? sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Oke, terima kasih matur suwun informasinya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, intinya siapapun yang datang ke sini untuk berdoa, bertafakur, ya dengan niat hati yang bersih itu saja. Dan untuk barang-barang gaib yang ada di sini memang ada, tapi itu belum waktunya untuk diwujudkan. Gitu. Mungkin suatu saat bisa diwujudkan, tapi Allahu a'lam bishawab. Dan tentunya dengan niat baik. Kalau hanya untuk niat pribadi nggak akan bisa didapatkan, kecuali untuk orang-orang yang hatinya bersih, niat untuk membantu sesama. Itu saja. Dan yang lebih penting lagi yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya uang balik ataupun uang goib, apalagi mencari uang dengan menggunakan keris om yang gede itu sama sekali tidak ada. Itu yang perlu untuk saya sampaikan, dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau ingin kaya ya kerja dan berdoa.
dan setelah mendapatkan kekayaannya, jaga selalu hati kita dari perbuatan keji dan juga mungkar, karena ketika berdoa dari sini lalu doanya dikabulkan oleh Allah dan melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, itu nanti bisa membahayakan diri orang-orang itu sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu, Pak? Oh, di sini. Kita Bang ya. Oh, di sini Pak ya. Siap. Jaduk. Oh, di sini Pak ya. Iya. Ini ada orang-orang yang tujuan nggak benar, biasa ritualkan di situ. Ya, sini Pak, enggak apa-apa Pak. Oh, di situ ada ritual-ritualnya. Ya. Siap, insyaallah. Jadi Ya. orang-orang yang nggak benar itu biasanya nggak gitu. Oh, berarti ceritanya tempat ini sebagai tempat apa, Pak? Banyak orang yang meditasi di sini banyak. Terus kemarin tuh dalang di sini ditampaki orang besar tinggi itu, cuma diem duduk gitu. Diam di sini. duduk itu, Pak. Kebenarannya kita nggak tahu. Cuma saya kan nggak pernah ditampaki gitu ya. Cuma kalau aura-aura getaran itu saya selalu merinding. Selalu merinding. Nah, kalau di belakang bersih-bersih ini selalu merinding. Oh, selalu merinding. Tuh. Ya. Ini kan sempat ada batu merah yang besar, aku pindah situ. Oh, dipindah ke sini, Pak ya. Iya. Jadi orang-orang yang mungkin tujuannya kita nggak tahu, jadi nggak mau tahu juru kunci, cuma di luar di belakang gini. Iya. Jadi kemarin itu yang muntah darah itu ya di sini. Yang muntah darah itu di sini, Pak. Iya. Di sini. Dia sedang meditasi di sini terus mungkin niatnya nggak bagus muntah darah gitu, Pak, Mungkin ya. Kemarin kan aku peringatkan, nggak usah aneh-aneh Pak teng mriki. Iku pusaka iku memang tumbalik ini aja sampean aneh-aneh sih, jangan dipendet gitu. Iya. Nah, ya Mbak nyengkel. Oh. Udah sampean bilangi jangan mengambil Barang di pusaka di sini, sini ya. gitu ya. Tapi tetap diambil. Terus diambil, akhirnya dia jatuh ini. Jatuh muntah berlebar. darah di Iya, situ. Tahu saya duduk di situ. Kalau yang punya pondok Al-Falah itu kalau tafasulan dia nggak pernah di dalam gusipul itu. Oh. Sama anak santrinya itu paling ya di pojok situ, dia cuma apa ya, tahlil sama wirid gitu tok. Pohon Dewan Daru. Iya, ini dari Gunung Kawi ini. Dari Gunung Kawi. Kemarin kita beli ya, ada petunjuk, cara mari petunjuk itu lewat mimpi, minta ditanami pohon dari Gunung Kawi. Ya kita tanya apa gitu kan, minta Dewan Daru. Iya. Tuh. Iya. Jadi memang di sini auranya sangat dahsyat sekali dan memang benar ada pusakanya. Insya Allah akan saya buktikan pusakanya karena memang ini hampir-hampir dohir gitu. Jadi didohirkan sekalian dan nanti biar disimpan di dalam saja. Takutnya nanti ada orang-orang yang menarik, Ya, menyalahgunakan. Ini memang ada pusakanya yang lumayan berenergi sangat kuat dan insya Allah sekalian saja saya dohirkan dan nanti bisa disimpan di dalam seperti tadi itu. Karena memang yang mampu melihat, kegaiban, yang mampu melihat alam gaib, tabirnya sudah terbuka, kasyafnya sudah terbuka, mata cakra ajnannya. Di sini memang ada pusaka yang digunakan bisa untuk sarana kekayaan atau dalam arti untuk menunjang karir lah begitu. Nah, ini akan saya dohirkan di sini dan nanti supaya bisa disimpan di dalam. Jadi semua pusaka di dalam ini kan orang-orang tidak mampu ya pegang, akhirnya kembalikan ke sini. Iya. Di dalam itu. Karena
benda pusaka itu juga ada tayuhnya, Iya. ada jodoh-jodohnya. Walaupun ditarik, dikasih, makanya tidak ada ceritanya benda pusaka itu dimaharkan, itu tidak ada. Nggak ada. Ya, betul. Tidak ada, karena apa? Di situ ada jodoh-jodohan begitu. Jadi kalaupun bukan jodohnya, bukan ketempatannya, enggak tayunya, walaupun memegang juga nanti pada akhirnya malah menimbulkan bala Iya, begitu. benar. Karena setiap benda itu ada tayuhnya masing-masing kan begitu. Bahkan empu-empu dulu juga membuat itu tergantung dari pemesannya. Iya. Contoh, yang petani dibuat pamor seperti ini, Iya, benar, yang benar. pedagang dibuat pamor seperti ini, yang pejabat dibuatkan pamor yang seperti Iya. ini begitu. Nah, kalau seumpamanya nih dia petani terus memegang keris yang harusnya dipegang oleh pejabat, ini nanti jadi masalah Jadi masalah. karena tidak selaras dengan dirinya begitu. Jadi jangan asal kita harus paham dulu, memang semuanya harus memahami keilmuannya lah begitu. Ya, benar, Memang, Gus, itu memang iya. benar. Nah, jadi apa yang diceritakan Gus itu tadi semuanya benar, tidak ada penyimpangan sedikit pun memangnya. Jadi pesanan pusaka itu ada petani, ada pedagang, ada pegawai, penjabat, itu memang benar. Itu kalau pegawai itu setahu saya kan omyang pajang. Itu yang pajang. Ya kalau petani itu omyangnya kebulajar. Itu, jadi pejabat atau pegawai itu omyang pajang. Jadi untuk kawibawaan itu memang semuanya benar. Tuh. Iya. Dan yang lebih penting lagi untuk semua saudara-saudaraku, memang yang pertama harus tahu ilmunya dulu, terutama untuk yang ingin memegang sebuah pusaka, karena pusaka ini memang buatan manusia, tetapi cara membuatnya dengan riyadhah, dengan tirakat, yang di situ tentunya ada doa-doa khusus begitu, sehingga itu nanti bisa membantu di setiap apa yang dilakukan. Sama sebenarnya, sama seperti kita punya motor itu memang buatan manusia, tetapi juga bisa memberikan manfaat kalau tahu ilmunya, cara menggunakannya. Yang memberikan manfaat bukan motor itu, bukan, tetapi kita yang diberikan ilmu, yang mempunyai ilmu bagaimana cara menggunakan motor tadi, sehingga ketika kita mau bekerja naik motor mudah. Jadi bisa dijadikan sarana atau sababiyah untuk kita bekerja dengan mudah, tidak harus jalan kaki. Nah, keris-keris, benda-benda pusaka itu juga semuanya hanya sarana, sababiyah, bukan benda itu yang mendatangkan rezeki, itu bukan, tapi semuanya adalah bentuk usaha dan juga doa. Sama seperti ketika Nabi Musa membelah laut, yang membelah itu bukan tongkat Nabi Musa tapi Allah, tapi dengan sarana tongkat tadi. Sama ketika kita punya kendaraan, kita mudah bekerja, yang menjadikan mudah itu sebenarnya yang mendatangkan rezeki itu bukan motornya tetapi ilmunya. Masalahnya kalau yang tidak punya ilmu, kalau semuanya anak kecil dikasih sepeda motor suruh naik, ini nanti bukannya memberikan manfaat, karena tidak punya ilmu malah bisa memberikan mudarat. Naik motor nggak punya ilmu, nggak tahu cara menggunakannya, malah bisa nabrak, bisa jatuh, kan begitu. Jadi kalau beranggapan bahwa keris ini bisa mendatangkan kemusyrikan, berarti belum tahu tentang ilmunya. Kalau hanya dengan benda seseorang bisa menjadi musyrik, sampean pegang motor aja kalau yakin yang memberikan rezeki itu motor, ya musyrik. Apalagi sampean yakin diri jenengan sendiri, itu musyrik gitu loh. Jadi musyrik itu letaknya bukan pada benda tetapi pada hati kita. Itu yang perlu untuk dipahami, nggih. Dan langsung saja saya mau mendahirkan yang ada di sini, karena apabila dilihat itu sangat, karena mungkin sudah berkali-kali niat untuk ditarik. Nah, ketika ditarik ini memang tidak bisa, tetapi masalahnya kasihan yang menjaga ini, dihajar habis-habisan begitu loh. Dan takutnya nanti bisa keambil gitu. Jadi daripada keambil orang yang salah, lebih baik ditempatkan di dalam supaya tidak diambil oleh orang-orang yang tidak benar. Itu saja. Oke, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah. Ya ahlibul khatab. Ya ahlibul khatab. Ya ahlibul Allah. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Syarullah jatullah sifatul wujud. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah qulullahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allah. Aduh, muntah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tidak boleh diwujudkan. Saya kembalikan ya. Saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan sudah. Aduh, muntah darah ya. Apa-apa sih? Bismillah. Sallallahu Muhammad wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allah. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sayyidil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sayyidil asma wa sifat wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sayyidil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sirullah jatulah Allah. Allah. Bismillah. Tutup potong. Bismillah. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sayyidil asma wa sifat wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sayyidil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allah wala wala wala. Bismillah. Hampir saja salah satu santri kita ada yang mau di bawah. Auzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Hampir saja santri kita ada yang mau dicelakai. Intinya tetap tidak mau didohirkan. Ya, kesalahan kita, kesalahan dari saya sendiri, mohon maaf.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ternyata tidak mau untuk ditahirkan Pak Lurah. Tapi alhamdulillah sudah saya kembalikan, dan intinya memang ya harus tetap berada di sini gitu. Padahal niat saya hanya baik, hanya supaya tidak diambil oleh orang begitu, tapi ternyata ya tetap tidak diperbolehkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah, tidak sampai terjadi apa-apa sama santri. Ya Allah, ini menjadi pelajaran untuk diri kita, supaya nanti kedepannya ketika kita mau mendahirkan sesuatu di suatu tempat, kita harus bermusyawarah dulu dengan yang menjaganya, boleh didahirkan atau tidak. Itu saja. Oke, monggo siram. Ya gitu. Itu. Insyaallah. Tiduran dulu, nggak apa-apa. Tiduran dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu. Kecabut bang. Tidak apa-apa. Kayak tertusuk itu tah. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rijat wa salli fi sa asma wa syifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Demi Allah baunya wamis. Insyaallah enggak apa-apa ya. Nanti di rumah diobati dulu ya. Istirahat dulu. Langsung ditaruh di mobil, jangan boleh. Lihat sini dulu. Beliau biar digotong di mobil. Dipopong di mobil aja. Dipopong di mobil itu. Ya. Dipopong di mobil. Pegangin. Sini. Iya. Hamid. Di sini saja ya. Iya, insyaallah. Masih ngewel saya. Insyaallah. Salah komunikasi. Salah musyawarah tadi, terlalu terburu-buru. Biasanya saya nggak seperti itu, mungkin terbawa suasana. Memang sebenarnya setiap kita mau melakukan sesuatu harus bermusyawarah dulu dengan yang menjaga barang itu, sebab ternyata bahasa gaib dengan bahasa kita itu sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Dan baru di sini saya sudah hampir 15 tahun sudah 15 tahun mendalami kegaiban seperti ini, melalang buana sampai ke Gunung Lawu. Baru kali ini saya di sini mengalami benturan yang masya Allah hampir saja santri tadi kebawa, hampir ada santri yang celaka. Sebenarnya niatnya bukan untuk mengambil, bukan, demi Allah. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, sebenarnya hanya ingin saya dohirkan karena sangat terlihat sekali energinya dahsyat. Tadi tangan saya sempat merah gitu dan keluar asap. Kalau tadi terlihat sangat merah panas karena ketika dohir, karena memang energinya sangat kuat di belakang itu. Di belakang itu energinya sangat kuat dan sangat menonjol dari beberapa tempat di ujung tadi. Itu yang sangat menonjol sekali, dan kalau digunakan untuk junjung derajat begitu itu sangat bagus. Makanya banyak yang tertuju di situ. Setiap orang yang sedikit saja terbuka rasanya atau karsanya, kebuka sedikit kasabnya, cakra asranya itu kebuka, maka sangat terlihat kalau benda itu sangat menonjol. Kalau emas itu sangat berkilau begitu. Sehingga menurut saya tadi daripada sudah berkali-kali mau ditarik tidak bisa, karena di situ penjaganya juga kuat. Takut saya nanti kalau mau ditarik-tarik terus, nanti penjaganya sering berbenturan dengan orang yang mau menarik tadi. Takut saya nanti lama-kelamaan ketarik. Dan kalau ketarik, kalau dibawa orang, itu nanti tempat ini jadi, kalau seumpamanya toko emas ada permatanya, kalau permatanya hilang nanti jadi nggak begitu
pamornya kurang gitu. Jadi saya niat untuk saya dohirkan terus saya taruh di dalam. Ketika didohirkan, masya Allah demi Allah, saya masih ngewel. Assalamualaikum. Oke, nyun ngapura ngoten mawon lah, nanti ditebus insyaallah. Allahu Akbar. Jadi tadi ada salah musyawarah ketika didohirkan, ternyata tidak boleh. Di santrinya malah ketusuk tadi, muntah darah. Ya, mohon maaf. Tapi sudah saya kembalikan. Tadi ketika saya ambil sudah saya kembalikan ke alamnya tadi di situ. Karena di situ nggak macam-macam. Ada hubungannya juga dengan Ludoyo, dengan Gong Kiai Prada yang di belakang. Ada hubungannya juga dengan Gunung Kawi, Mbah Jugo. Ada juga hubungannya dengan di Ngujang, Sunan Kalijogo ketika di sana. Jadi bukan Ngujang yang buruk, tapi di situ ada hubungannya yang di belakang. Ya mungkin semuanya, tapi yang terutama yang di belakang tadi. Luar biasa. Insyaallah, mohon maaf sebelumnya. Dan ini saya sudah capek. Belum lagi kesalahan. Jadi nggak konsen saya. Intinya begini, saya sampaikan bahwa saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan selanjutnya saya mau menyampaikan bahwa ketika siapapun yang datang ke sini harus dengan niat yang baik. Yang pertama, seperti yang digambarkan di dalam pamor ya, pamor keris tadi, bahwa yang pertama harus kerja keras, yang digambarkan dalam bentuk orang tadi, 2 orang tadi bekerja sama, bekerja keras. Yang kedua, harus bisa mengayomi, nanti insya Allah menjadi seorang yang bermanfaat untuk keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Terus setelah itu harus berdoa. Nah, berdoanya tadi perlindungan juga salah satunya barokah dari sini tentunya, dan perlindungan dari Allah melalui dengan kita berdoa kepada Allah. Terus yang ketiga adalah kapas dan padi, menandakan kesuburan. Dan ketika sudah dapat semuanya ini harus kuat derajatnya atau junjung derajat. Nah, yang menjadi isyarah tadi yang disampaikan di sana tadi, bahwa ketika sudah semuanya sudah kerja keras, terus bisa memberikan manfaat, terus dapat perlindungan dari Allah, dalam arti berbuat apapun insya Allah dilindungi, yang penting baik, terus mendapatkan kekayaan dan juga mendapatkan kebahagiaan tadi, harus mencegah dari perbuatan 5, moh 5. Kalau enggak ini, nanti kalau dari sini semuanya kaya terus melakukan moh 5, ini bisa hancur, malah nanti bisa menimbulkan petaka. Tidak boleh melakukan moh 5, yaitu main atau judi, terus main perempuan, madat atau minum, membunuh orang, dan itu tidak boleh dilakukan, kelima hal ini. Kalau dilakukan, ini nanti bisa menimbulkan celaka untuk orangnya itu sendiri. Ini berbahaya sekali. Jadi ketika sampean datang ke sini, sampean sudah berdoa, sampean sudah berusaha, sampean sudah mendapatkan hasil, harus tetap menjaga kebaikan tadi ya, menjauhi dari perbuatan moh 5. Moh 5 ini juga ada sambungannya dengan ajaran yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo, yang mungkin juga insya Allah disampaikan ke Empu Supo ini. Ini juga ada hubungannya dengan yang di Ngujang. Tapi intinya pelajaran ini yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo sebenarnya. Jadi yang menjadi titik terangnya bahwa tempat ini sebenarnya juga mengambil dari pelajaran Sunan Kalijogo insya Allah. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ini insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin panjenengan bisa memberikan sebuah penjelasan atau iktibar muhasabah untuk masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Blitar, atau khusus untuk yang di daerah Jimbe ini, karena di sini sangat bagus sekali energinya atau barokahnya dari aulia yang sudah dulu berada di sini, dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk warga Jimbe khususnya dan warga Blitar umumnya, untuk bangsa kita Indonesia. Monggo. Ya, kalau untuk pesan dan pesan-pesannya ya, terutama untuk semuanya ya, mari kita lestarikan budaya kita ini. Salam saya. Monggo. Di ngapura ya. Saya masuk dalam. Untuk melestarikan budaya, menjaga apapun supaya ya ini kan amanah warisan leluhur, kita uri-uri lah. Ya, sampaikan ya untuk masyarakat luas ya, kita yang penting menguri-uri atau menjaga, melestarikan budaya leluhur saja. Mungkin selain itu ada pesan-pesan bagi ya pengunjung yang datang ke sini untuk disampaikan? Mungkin Ya, kalau pesan bagi pengunjung, monggo yang mau berkunjung di sini, tapi dengan etikat yang baik.
Itu aja. Intinya niatnya hanya tertuju pada Allah, Iya. ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sahabat-sahabat dulur-dulur sekalian, alhamdulillah ya kita sudah mengetahui banyak tentang hal sejarah di Jimbe ya di Jimbe yang terkait dengan apapun juga yang umumnya di pusaka yang Jimbe ya. Jadi di ini beliau Saya mau ke dalam, mau tafakur sebentar. mungkin bisa ditutup sebentar Pak. Iya, sini aja. Saya mau minta izin sebentar nanti untuk bertawasul, berdiam diri di dalam, memohon maaf atas kejadian tadi. Dan selanjutnya saya sampaikan untuk masyarakat luas pada umumnya, ketika panjenengan datang ke sini, niatnya adalah untuk berdoa kepada Allah, bukan untuk mencari pesugihan, karena di sini tidak ada pesugihannya. Saya katakan sugih itu, yang maha sugih itu, kaya itu adalah Allah. Dan kalau kita percaya kepada makhluk gaib, tentu harus percaya kepada yang menciptakan makhluk gaib itu sendiri. Kalau kita percaya pada gaib, tentunya kita percaya kepada yang maha gaib. Yang maha gaib itu adalah Allah. Jadi ketika kita percaya kepada makhluk gaib, tentu kita lebih percaya kepada yang menciptakan makhluk gaib atau maha gaib itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas yang welase Gusti Allah. Semoga saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjati Solwasil Aljuni dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke dalam sebentar.